Aluxer, selamat datang kembali. Dalam video ini, kami akan membongkar semua mitos tentang motivasi dan membahas tentang apa sebenarnya motivasi itu dan bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Langsung saja ke intinya. Ya, selamat datang di Alux. Jadi, mari kita mulai dengan penjelasan yang tepat tentang apa sebenarnya motivasi itu. Anda lihat, motivasi adalah perasaan yang lebih kompleks daripada yang kita duga. Motivasi bukanlah dorongan yang Anda rasakan saat Anda memikirkan sesuatu, juga bukan kegembiraan yang Anda rasakan saat akan melakukan sesuatu yang benar-benar Anda nikmati. Sebaliknya, motivasi memiliki 4 elemen yang berbeda. Catatan tambahan di sini, elemen terakhir cukup mengejutkan. Dan tidak, itu bukan sekadar umpan. Elemen pertama adalah kompetensi, atau dengan kata lain, meyakini bahwa Anda memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hal yang ingin Anda capai. Jadi bayangkan ada dinding datar di depan Anda dan ada sesuatu yang meminta Anda untuk memanjatnya tanpa alat apapun. Itu tampak seperti tugas yang mustahil karena memang demikian. Dan karena Anda tidak melihat adanya cara untuk memanjat tembok dan menyelesaikan tugas, maka mustahil untuk menemukan motivasi apapun untuk mencobanya. Dan inilah salah satu alasan mengapa orang-orang yang berada dalam situasi keuangan yang buruk kesulitan untuk keluar dari situasi tersebut. Mereka tidak percaya pada kemampuan mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak mau repot-repot memikirkannya. Elemen motivasi kedua adalah kontrol. Dulu ketika ibu Anda menyuruh Anda membersihkan kamar saat Anda masih kecil, Anda tidak melakukannya karena Anda termotivasi. Anda melakukannya karena disuruh. Atau dengan kata lain, Anda tidak memiliki kendali atas situasi tersebut. Anda tidak dapat memilih kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, atau apa hasil yang diinginkan. Ketika sulit untuk menghubungkan tindakan Anda dengan hasil yang diinginkan, Anda tidak dapat menemukan motivasi apapun untuk melakukannya. Perusahaan adalah contoh yang bagus untuk hal ini. Secara statistik, sebagian besar pekerja kantoran membuang-buang sebagian besar waktu mereka. Dan mengapa tidak? Jika mereka melakukan pekerjaan yang biasa-biasa saja, tidak ada yang memperhatikan. Dan jika mereka melakukan pekerjaan yang hebat, sekali lagi, tidak ada yang memperhatikan. Atau mereka menyadarinya dan kemudian mereka mendapatkan lebih banyak pekerjaan sebagai imbalan. Elemen ketiga adalah nilai. Apakah hal yang ingin Anda lakukan benar-benar berharga bagi Anda? Apakah Anda benar-benar membutuhkannya? Apakah Anda tertarik dengan imbalan yang akan Anda dapatkan dari melakukan hal tersebut? Karena jika tidak, Anda tidak akan menemukan alasan untuk melakukannya. Sesederhana itu. Dan terakhir, dan ini adalah elemen yang mengejutkan, kita memiliki keterkaitan. Anda lihat, kita semua ingin dikaitkan dengan kelompok yang kita anggap menarik dan menginspirasi. Pikirkan tentang pengusaha, mentor, orang kaya raya, atlet, pemimpin. Ketika Anda mendengar kata-kata ini, sesuatu muncul di benak Anda. Itu adalah keinginan untuk menjadi seperti beberapa dari mereka. Jawaban atas apa yang ingin Anda lakukan saat dewasa bukanlah individu, tetapi sekelompok orang atau ide yang dikaitkan dengan gaya hidup tertentu. Anda lihat, tidak ada yang benar-benar ingin menjadi seperti orang kaya tertentu. Mereka ingin menjadi seperti sekelompok orang yang tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Dan mereka bisa melakukan semua hal yang ingin mereka lakukan saat mereka masih anak-anak. Keinginan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari Anda, dan dalam hal ini sekelompok orang sangatlah kuat. Ketika atlet menjalani latihan dan disiplin yang ketat, mereka tidak melakukannya untuk menjadi Usain Bolt berikutnya atau LeBron James berikutnya. Mereka melakukannya untuk menjadi juara dengan hak mereka sendiri. Itu memiliki perasaan yang sangat berbeda, dan dengan itu muncul jenis energi yang sangat berbeda yang oleh sebagian orang disebut motivasi. Dan agar perasaan ini terisi penuh, Anda perlu mencapai keempat elemen tersebut. Jadi itulah definisi motivasi yang sebenarnya. Itu adalah serangkaian keadaan yang bersama-sama menciptakan kumpulan energi yang dapat Anda manfaatkan untuk menjadi lebih disiplin dan tangguh. Jadi dengan semua yang telah dikatakan, di mana Anda menemukan jenis energi ini? Dari mana asalnya? Nah, ada dua sumber. Ada motivasi eksternal dan kemudian ada motivasi internal. Jadi, motivasi eksternal berasal dari, Anda dapat menebaknya, faktor eksternal. Dalam kebanyakan kasus, itu berasal dari perasaan Anda bahwa Anda tidak cukup baik. Ketika Anda tidak cukup kuat untuk membela diri sendiri, atau ketika Anda tidak cukup percaya diri untuk mengejar impian Anda sendiri, atau ketika Anda tidak cukup kaya untuk membangun kehidupan yang Anda inginkan. Pada dasarnya, saat itulah hidup Anda menyebalkan dan Anda mulai bosan. Anda akhirnya berkata, tahu tidak, sudah cukup. Petik 2. Anda belajar membenci hidup sampai pada titik di mana Anda ingin membalas dendam pada keberadaan itu sendiri. Seperti yang pernah dikatakan oleh orang hebat. Itu sedikit drastis, tetapi hey, Anda mengerti maksudnya. Jika Anda melihat kembali kehidupan Anda akan menemukan saat-saat ketika Anda berkata, tahu tidak, saya akan menunjukkannya kepada mereka. Petik 2. Dan seperti itulah rasanya motivasi eksternal. Dunia membuat Anda merasa dengan cara yang Anda benci. Jadi Anda mengubah energi negatif itu menjadi energi
Tinggal episode baru serial di itu. Nah, buat super heboh lah kalau podcastnya. Gimana sih? Aja. Karena tiap hari. Buat Anda merasa dengan cara yang Anda benci. Jadi Anda mengubah energi negatif itu menjadi energi positif. Namun, memang ini hanya satu sisi mata uang dan akan sedikit konyol untuk menunggu merasa sengsara sampai Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah Anda. Dan ini juga merupakan sumber energi sementara. Motivasi eksternal tidak berkelanjutan, temanku. Disinilah motivasi internal berperan. Anda lihat, berbeda dengan motivasi eksternal, motivasi internal datang dari dalam diri Anda sendiri. Anda membuat keputusan sadar untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Tidak ada yang menyuruh Anda melakukannya dan tidak ada yang memaksa Anda juga. Itu semua adalah diri Anda sendiri. Nah, bagian terbaik dari motivasi internal ini adalah bahwa motivasi ini bertahan lama. Bagian buruknya adalah motivasi ini sangat sulit diperoleh. Dan itu karena motivasi internal mengharuskan Anda melakukan sesuatu demi diri Anda sendiri. Dan kita sebagai manusia, ya, kita terkenal buruk dalam hal ini karena satu dan lain alasan. Banyak dari Anda yang masih bekerja dari rumah, bukan? Jujur saja. Oke, apakah Anda masih mengenakan pakaian yang Anda kenakan tadi malam? Lagi pula, jika tidak ada yang bisa melihat Anda, ya, mengapa tidak? Namun, Anda lihat, melakukan sesuatu demi diri sendiri mengharuskan Anda untuk terus-menerus menetapkan standar yang lebih tinggi. Anda harus melihat sesuatu tentang diri Anda yang tidak Anda sukai dan berkata, "Mengapa saya melakukan ini? Saya bukan orang seperti ini. Saya lebih baik dari ini." Petik 2. Dan tingkat introspeksi seperti ini jarang terjadi saat ini karena orang-orang biasanya menghindari berbicara kepada diri mereka sendiri dengan cara yang berarti. Dan itulah alasan besar mengapa kami memulai aplikasi Alux. Kami memiliki banyak percakapan seperti ini di sana. Dan jika Anda tidak bersama kami, tunggu apa lagi? Kunjungi alux.com/app dan mulailah hari ini. Jika Anda ingin benar-benar memanfaatkan kekuatan penuh motivasi Anda perlu mengatasi rasa takut untuk melakukan percakapan yang sulit dengan diri sendiri dan menaklukkan rasa takut Anda akan kejujuran. Anda tahu bahwa Anda dapat melakukan yang lebih baik. Anda tahu bahwa Anda memiliki cukup waktu. Anda tahu bahwa Anda cukup pintar dan cukup mampu. Anda juga tahu bahwa itu mungkin tidak akan sesulit itu setelah Anda memulainya, yang membawa kita ke rintangan terbesar yang harus Anda lewati. Langkah pertama yang terkenal sangat sulit. Lihat, kita semua tahu langkah pertama adalah yang tersulit. Orang-orang telah menunggu saat yang tepat untuk melakukan sesuatu selama ribuan tahun terakhir dan itu tidak pernah datang. Oke, kenyataannya adalah alasan langkah pertama adalah yang tersulit sebenarnya cukup sederhana dan mudah. Itu disebut kenyamanan status quo. Begini, kita manusia adalah makhluk yang terbiasa, bukan? Kita terbiasa dengan keadaan tertentu dan kita cenderung merasa sulit untuk membuat perubahan meskipun perubahan itu jelas menjadi lebih baik. Kenyamanan situasi yang sudah kamu alami akan selalu terasa lebih baik daripada perubahan yang harus kamu buat. Itulah sebabnya orang bertahan dalam hubungan yang beracun atau pekerjaan yang buruk di mana mereka dibayar rendah dan tidak dihargai. Jika mereka memutar waktu, mereka tidak akan pernah memilih pilihan itu lagi. Tetapi karena mereka sudah berada di dalamnya, ya, begitulah adanya. Begini, Aluxer, menghentikan kebiasaan sama sulitnya dengan mengadopsi kebiasaan baru. Kamu akan selalu menemukan alasan untuk tidak menantang realitasmu saat ini. Ya, baiklah, pekerjaan itu menyebalkan, tetapi tidak seburuk itu. Setidaknya kamu punya tempat untuk bekerja, bukan? Tentu, pasanganmu membuatmu mempertanyakan keberadaan iblis, tetapi hey, setidaknya kamu mendapat nilai plus untuk setiap kejadian. Ya, kamu sedikit berlebihan akhir-akhir ini, dan detak jantungmu tidak biasa untuk seseorang seusiamu. Tapi, hey, saat ini, semuanya tentang body positivity, bukan? Akan selalu ada alasan untuk tetap berada di zona nyaman dalam situasi apapun. Itulah sebabnya langkah pertama sangatlah sulit. Jadi, bagaimana Anda bisa melewati ini? Nah, solusi terbaik yang kami temukan adalah perpaduan antara tekad yang kuat dan tekanan dari teman sebaya. Lihatlah lingkaran dalam Anda dan temukan hal-hal dalam diri teman-teman Anda yang juga ingin Anda lakukan sendiri dan katakan kepada mereka, "Hei, hal yang sedang Anda lakukan, saya juga ingin melakukannya. Tetapi saya merasa sangat sulit untuk mengambil langkah pertama. Bisakah Anda mengajak saya?" Petik 2. Anda akan terkejut betapa cepatnya orang-orang akan menanggapi ini. Mengenai tekad, yah, itu semua tergantung pada Anda, sayang. Beri diri Anda 2 tamparan di wajah dan lakukanlah terlebih dahulu melalui ketidaknyamanan perubahan.
lalu ambil langkah pertama itu. Kami percaya pada Anda. Dan hal penting lainnya yang perlu diingat adalah selalu bangkit kembali jika Anda salah langkah. Hidup akan terus berjalan dan segala sesuatunya tidak akan selalu berjalan sesuai keinginan Anda setiap saat. Sangat penting untuk tidak membiarkan satu kesalahan membahayakan semua pekerjaan yang telah Anda lakukan. Ketika Anda mulai menggunakan motivasi untuk membuat perubahan dalam hidup Anda, pikirkanlah seperti inilah saya mulai sekarang daripada seperti inilah saya untuk 3 bulan ke depan. Dan bahkan jika Anda kembali ke kebiasaan lama Anda dan entah bagaimana Anda berhasil mengembalikan diri Anda ke awal, jangan khawatir. Oke, ketahuilah bahwa Anda memiliki pengalaman untuk membuat proses itu lebih cepat kali ini. Kami harap Anda menganggap video ini bermanfaat. Aluxar. Dan mulai sekarang, Anda akan menggunakan informasi ini sebagai kerangka kerja setiap kali Anda perlu memanfaatkan kekuatan super ini. Sampai jumpa lagi besok.